Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan demikian, persatuan mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat erat pengertiannya. Tahukah kalian, sesuatu yang berharga pasti ada maknanya. Persatuan dan kesatuan adalah hal penting yang harus dimiliki setiap negara. Makna pokok tersebut antara lain: 1. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. 2. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Yang 3. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Semuanya, saya Ibn Khalid Permadi dari kelas Bersifat 3. Dan saya akan menjelaskan materi kedua dalam bab 6, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan segala keraguan terhadap pecahnya NKRI. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip NKRI dan tidak sedikit pun mengubah NKRI menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan bisa dari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari berbagai latar belakang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ternyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang NKRI. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5. Makna negara juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia. Jadi uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik, Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Yang kedua adalah keunggulan NKRI. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dibuktikan dengan nama lain atau julukan Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di atas nusa atau di antara pulau. Jadi Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di antara persimpangan dunia, yaitu di antara 2 samudra dan 2 benua. Sekalipun wilayah Indonesia meliputi pulau-pulau, tidak menjadikan Indonesia bercerai-berai. Namun keadaan tersebut justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal, bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat. Dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 2 dan di pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan republik. Negara Indonesia memiliki berbagai keuntungan. Keuntungan tersebut bisa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduknya yang sangat besar dan sangat banyak. Yang kedua, keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara.
dalam pengembangan wilayah. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata keramah tamahan. Yang kelima, tentang wilayah yang strategis. Keenam, keindahan alam Indonesia. Ketujuh, keajaiban dunia yang berada di Indonesia. Kedelapan, wilayah yang sangat luas. Dan kesembilan, tanah yang subur dan kaya. Selain hal-hal yang saya sebutkan tadi, yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga telah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa yang lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Contohnya adalah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang nampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa Asia Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama dari yang belum merdeka pada saat itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Acuta dari kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan mengerjakan tugas video dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Ayah Mudi. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Faktor pendorong itu yang pertama ada nasionalisme. Sepanjang sejarah, orang-orang telah melekat pada tanah asalnya. Adanya nasionalisme ini sangat penting untuk mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada rasa toleransi yang tinggi. Di Indonesia memiliki keragaman budaya, etnis, suku bangsa, agama maupun bahasa. Adanya sikap toleransi yang dimiliki masyarakat akan menghindari terjadinya diskriminasi atau tidak akan saling berseteru dengan bangsa sendiri. Yang ketiga itu ada kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya kesadaran hidup bermasyarakat, akan timbul keinginan untuk saling membantu antar sesama dan mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat. Yang keempat itu ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban penting bagi masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau dalam sejarah, para pahlawan rela berkorban dan berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Faktor penghambat. Faktor penghambat itu yang pertama ada heterogen dan beraneka ragam. Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana memiliki beraneka ragam suku, agama, etnis, atau budaya. Keberagaman tersebut bisa berdampak pada perpecahan serta memecah persatuan dan kesatuan. Perbedaan kebudayaan identik dengan daerah yang berbeda. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran adanya gangguan dari luar. Ancaman dari luar bisa saja terjadi dan berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Tidak hanya itu, tapi juga kebudayaan dan keseniannya. Yang ketiga itu ada ketimpangan dalam pembangunan. Pembangunan yang tidak merata juga sebagai faktor penghambat dalam persatuan dan kesatuan. Kondisi itu harus diantisipasi dan dijaga oleh pemerintah untuk merata dalam pembangunan. Wilayah Indonesia cukup luas sehingga tidak ada masyarakat yang iri. Kurangnya rasa toleransi. Kurangnya toleransi di masyarakat bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Deli, kelas 11 MIPA 3. Hari ini tanggal 21 April 2020, saya akan menyebutkan faktor pendorong persatuan dan kesatuan di NKRI yang merupakan salah satu materi dari mata pelajaran PKN bab 6 dengan Ayah Mudianto SPD sebagai guru pembimbingnya. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan di NKRI ada 4. Yang pertama, adanya rasa ingin bersatu agar Indonesia tidak terpecah belah. Yang kedua, adanya rasa cinta tanah air. Yang ketiga, adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan kita untuk tetap bersatu walau berbeda suku, agama, budaya, dan adat. Yang keempat, adanya nilai-nilai Pancasila yang dapat diimplementasikan sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menjaga nama baik bangsa, seperti rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan untuk diabdikan kepada negara. Menumbuhkan sikap toleransi yang kuat, contohnya berteman dengan siapa saja tanpa memandang ras, suku, dan agama. Mencintai produk-produk dalam negeri dengan membeli dan menggunakan produk milik Indonesia. Menghilangkan sifat separatisme. Sifat separatisme itu sendiri merupakan sifat yang bertujuan untuk memisahkan diri dari NKRI. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damayanti Putri Asti dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mengerjakan tugas dari Ayah Mudi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan bernegara dalam konsep patriotisme. Patriotisme lahir dari dan dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai jiwa dalam menjalani kehidupan berbangsa. Cinta terhadap tanah air menunjukkan kesiapsediaan dalam membela negara yang ditinggali untuk bersama, dibangun dan bersatu dalam melangkah maju. Berbagai sikap sebagai penghayatan dilakukan seluruh elemen negara dari yang terdahulu hingga penerus bangsa di masa depan. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan hasil pemikiran dari pendiri negara terdahulu yang disesuaikan dengan jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Salah satu sifat yang menjadikan para pendiri bangsa terdahulu dapat membuat sebuah konstitusi dan dasar negara Indonesia karena adanya jiwa patriotisme. Rasa persamaan nasib, sejarah, wilayah, kebudayaan, asas kerohanian, dan cita-cita menjadikan semangat untuk bersatu. Patriotisme diartikan sebagai semangat dan jiwa cinta tanah air. Patriotisme mengajarkan kepada setiap rakyat untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup, dan mencari penghidupan. Dalam mengartikan patriotisme ini dapat bermacam-macam sesuai dengan perkembangan zaman. Patriotisme dapat diartikan dengan mengagumi adat istiadat dan budaya Indonesia serta rela berkorban demi menjaga apa yang ada dan apa yang menjadi milik bangsa Indonesia. Sikap patriotisme harus dijadikan landasan berpijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membangun Indonesia. Kunci utama dari sifat patriotisme ini adalah kemampuan setiap individu untuk menempatkan Indonesia menjadi yang paling utama ataupun yang paling pertama. Menempatkan Indonesia di atas urusan yang lain. Cinta tanah air dan berbangsa merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai patriotisme yang harus tumbuh dan berkembang dalam jiwa generasi muda bangsa Indonesia. Penghayatan nilai-nilai patriotisme akan mampu mendorong individu untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, suka bekerja keras dengan sepenuh hati, rela berkorban, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta mencintai bangsa dan negara. Menyadari akan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai patriotisme oleh generasi muda, khususnya para siswa-siswi serta mahasiswa yang kelak akan menjadi generasi penerus yang berperan untuk berjuang dalam memajukan perilaku terpuji, cinta tanah air, serta rela mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawa sekalipun untuk kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air Indonesia. Memperkokoh persatuan bangsa adalah suatu proses menyatukan cita, rasa, dan karsa menuju keekaan tanpa sekat dan mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sesuatu yang final yang menjadi kewajiban setiap negara Indonesia untuk melindungi segenap wilayah Indonesia terhadap hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam ataupun luar negeri. Kesatuan adalah keekaan, yakni menjelmanya kemajemukan itu menjadi satu totalitas, yaitu Indonesia. Peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan sikap patriotisme warga negara yaitu sebagai wahana dalam pembelajaran sikap patriotisme warga negara baik dalam jenjang pendidikan maupun dalam sikap dan perilaku sebagai warga negara Indonesia yang menunjukkan sikap patriotisme warga negara. Pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter negara perlu adanya dukungan dari sikap keterbukaan warga negara untuk bisa menerima dan peduli terhadap bangsa sendiri, kebutuhan secara praktis, dan strategi yang mencakup kebutuhan seluruh lapisan masyarakat atau warga negara dalam menanam sikap patriotisme atau cinta tanah air.
Wujud jiwa patriotisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu sikap kecintaan terhadap tanah air dan bangsa diwujudkan dengan mendukung terciptanya suasana lingkungan yang aman, bersih, tertib, indah, dan diwarnai dengan suasana kekeluargaan. Yang kedua, sikap rela berkorban dengan kegiatan bakti sosial berupa kegiatan peduli lingkungan. Yang ketiga, sikap menempatkan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan diwujudkan dengan sikap tidak memilih-milih teman dalam pergaulan, tidak sombong dan acuh. Dan yang keempat, sikap memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki rasa Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan dalam menempatkan persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kebersamaan di lingkungan masyarakat. Dengan patriotisme, semua warga akan bersatu dalam membela negara. Wujud patriotisme dapat dilakukan dengan berbagai macam dan sesuai perkembangan zaman demi Indonesia yang sejahtera.